yang apa istilahnya malah merugikan lingkungan itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan masyarakat adat tuh lebih fatal lagi tuh. Iya. Ya kan? Banyak terkebirilah hak masyarakat satu aturan-aturan norma. Salah satu terkebirinya contohnya apa? Nah gini, contohnya berkaitan dengan tata ruang aja ya. Iya. Tata ruang berdasarkan kearifan budaya lokal Sunda contohnya, itu terbagi 3 kawasan. Kalau bisa digambar itu, jadi yang bawah itu kawasan Baladahan. Ini kawasan Baladahan itu adalah kawasan budidaya, di mana setiap orang boleh nih memanfaatkan lingkungannya sesuai dengan daya dukung dan aneka lingkungan. Yang kedua adalah kawasan tutupan. Tutupan itu adalah kawasan cadangan. Jadi kawasan ini boleh dimanfaatkan kalau kawasan budidaya ini daya dukungnya berkurang. Dia boleh menggunakan kawasan cadangan ini sepanjang kawasan budidaya daya lingkungannya sudah turun, tapi dalam proses pemulihan. Kalau sudah pulih, tidak boleh lagi tuh memanfaatkan di kawasan tutupan ini, harus kembali ke kawasan balada. Nah yang terakhir yang di atas ini adalah kawasan larangan, kawasan yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh manusia, dibiarkan sesuai dengan sunatullahnya lah gitu ya, sesuai dengan hukum alamnya dan sebagainya. Ini itu penetapan tata ruang ini berdasarkan DAS tuh kalau di daerah kalau berdasarkan kearifan budaya daerah aliran sungai. Jadi penentuannya bukan berdasarkan kilometer seperti hukum positif kita. DAS berarti. Iya. Dia sesuai dengan daerah aliran sungai. Penetapannya itu loh, batas-batasnya. Nah, DAS itu kan di undang-undang tuh berapa meter dari sungai tuh? Kalau itu pembangunannya ya, jadi pembangunan tidak boleh didirikan dalam radius jangka berapa meter dari batang sungai kan gitu ya. Ini enggak berkaitan ini kalau yang tata ruang di sini maksudnya adalah berkaitan dengan pengelolaan lingkungannya itu berdasarkan DAS. Penentuan di mana batasan baladahan, tutupan, larangan itu berdasarkan DAS. Kalau di yang hukum positif itu kan baladahan tuh kawasan budidaya, tutupan itu kawasan konservasi, kawasan larangan juga kawasan konservasi. Kalau di hukum positif namanya. Nah ini penetapannya kan tidak berdasarkan konstruksi alam, berdasarkan dasar kalau hukum positif, tapi berdasarkan kilometer luas wilayah lah penetapannya. Padahal sekarang DAS itu sudah mulai menyusut. DAS sudah dengan berkembangnya manusia itu kan DAS sudah mulai hilang. Misalkan di Bandung, aliran sungainya itu di mana? Betul. Berkaitan dengan volume air mungkin ya. Volume airnya memang berkurang. Banyak faktor. Baik ada keterlibatan manusia maupun faktor alam. Tapi aliran DAS-nya kan masih ada. Masih ada. Nah, teman-teman saya yang istilahnya di LSM itu dia sedang berjuang tuh. Yang sekarang mereka lakukan adalah sedang melakukan pemetaan titik-titik kerusakan lingkungan berdasarkan DAS ini. Jadi DAS berdasarkan kearifan budaya Sunda itu dimulai di Banten, berakhir di Cirebon Brebes. Nah itu tuh dia menelusuri satu-satu titik-titik berdasarkan DAS-nya. DAS wilayah ini namanya Pangauban kan kalau saya. Pangauban ini mencakup wilayah apa saja. Ada sub-sub Pangauban apa, rusaknya di mana dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak berdasarkan seperti yang orang-orang kita ini dia menelusurinya dan juga melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungannya tidak berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang disebut orang sekarang modern. Contohnya aja ya, kita ini kan sudah melakukan penelitian nih berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan berdasarkan kearifan budaya lokal itu seperti apa sih? Itu yang mereka bawa tuh apa? Kita dibawa ke gunung, menelusuri 10 titik batasan-batasan pelestarian fungsi lingkungan dengan menelusuri DAS ini. Dan di situ juga mereka memberikan nilai-nilai